Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di alam abadi, ada awan emas yang melayang di mana-mana, satu demi satu, dan ukurannya berbeda, menumpuk di atas satu sama lain dan memenuhi seluruh ruang, membuat tempat ini tampak menyilaukan dengan cahaya keemasan. Awan emas ini akan naik dan turun dari waktu ke waktu, dan beberapa terus berubah menjadi bentuk yang berbeda, terlihat seperti manusia, tapi bukan manusia, dan juga benda, tapi bukan benda, memberikan kesan yang sangat misterius. Di salah satu awan emas berdiri sebuah tablet batu emas besar yang tingginya puluhan ribu kaki. Itu memancarkan semburan cahaya keemasan yang terus beredar. Ada garis pola emas di tablet batu, tampak seperti kata-kata, tetapi juga tampak seperti rune, dikemas dengan padat dan hampir menutupi seluruh tablet batu. Karakter emas ini memiliki ukuran yang berbeda, ada yang cerah dan ada yang gelap, tetapi secara umum, yang lebih besar lebih cerah. Yang terbesar seukuran rumah, dan memancarkan cahaya keemasan yang intens. Yang terkecil hanya seukuran kepalan tangan, dan cahaya keemasan yang dipancarkannya sangat redup. Beberapa karakter emas tidak bergerak, tetapi beberapa terus berkedip, memancarkan semburan kekuatan hukum waktu yang kuat. Pada saat ini, tablet batu itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan jeritan keras yang membumbung ke langit. Di bagian bawah prasasti batu, ada kilatan cahaya spiritual, dan garis baru karakter emas muncul seukuran mangkuk, dan juga memancarkan cahaya keemasan yang redup. Cahaya keemasan yang menyilaukan dari tablet batu berlangsung sesaat, tetapi segera meredup, dan semuanya kembali seperti semula. Di suatu tempat di kehampaan di depan tablet batu raksasa, tiba-tiba ada fluktuasi. Bintik cahaya keemasan muncul dari udara tipis, dan memadat menjadi sepasang mata emas raksasa. Mata berbalik dan melihat ke arah tablet batu. Oh, ada orang lain yang telah memahami hukum waktu, suara samar terdengar. Tidak mungkin mengetahui apakah suara itu laki-laki atau perempuan, dan tidak ada fluktuasi dalam emosinya. Suara itu bergema di ruang untuk beberapa saat sebelum menghilang dengan cepat. Mata emas raksasa itu sepertinya hanya meliriknya dengan santai, dan di saat berikutnya, mereka berkedip lagi dan menghilang menjadi titik cahaya keemasan. Di ruang rahasia tempat tinggal gua, tubuh Hanli terbungkus dalam cahaya keemasan yang sangat pekat, dan mantra Treasure Wheel perlahan berputar di belakangnya. Benang kristal emas sepanjang satu kaki melayang di atas kepalanya, perlahan berenang di kehampaan seperti ular roh. Meskipun telah menyusut berkali-kali, kekuatan waktu yang dipancarkan benang kristal tidak berkurang sedikit pun. Itu memenuhi seluruh ruang rahasia, menyebabkan semua yang ada di ruangan itu mengalami beberapa perubahan khusus. Dapat dikatakan bahwa selain Hanli dan cahaya keemasan, semua yang ada di ruang rahasia tampak dalam keadaan hening. Hanli perlahan membuka matanya dan melihat benang kristal di atas kepalanya. Matanya berkilat karena kegembiraan. Kali ini, proses memahami hukum waktu cukup berliku. Hanya menyempurnakan inti Dao saja membutuhkan waktu beberapa tahun. Setelah itu, dia meminjam kekuatan inti Dao untuk menerobos dan memahami hukum waktu, menghabiskan beberapa tahun lagi. Selama periode waktu ini, ada beberapa kecelakaan. Untungnya, dia relatif siap dan memiliki banyak pil berharga. Selain itu, dia telah mencoba memahami roda kebenaran beberapa kali sebelumnya. Meskipun dia tidak berhasil, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman. Hasilnya, beberapa hambatan yang dia temui dalam proses pemahaman akhirnya teratasi. Baru pada saat itulah dia meminjam kekuatan inti Dao untuk berhasil memahami hukum waktu. Sejak dia memahami hukum waktu, semuanya telah berubah. Dia merasa bahwa dia telah memperoleh pemahaman khusus tentang kekuatan misterius waktu,
dan pemahamannya tentang kitab suci transformasi sejati juga telah berubah. Perubahan yang paling jelas adalah ketika Xiao Chen memanggil roda kebenaran. Dia tampak lebih nyaman di ruang emas. Begitu dia memadatkan hukum waktu, dia bahkan samar-samar merasakan jejak berlalunya waktu di seluruh dunia. Setelah sekian lama, emosi Han Li perlahan menjadi tenang. Matanya berkedip saat dia melihat benang kristal emas. Kemudian, dia membuat segel tangan dan menunjuknya. Permukaan benang kristal emas berkelebat dan menghilang. Ruang rahasia segera kembali normal. Segel tangan Han Li berubah, dan benang kristal emas segera berubah. Terkadang memanjang, terkadang menyusut, dan terkadang membentuk simpul. Itu benar-benar berubah sesuai dengan keinginan Han Li. Saat benang tembus pandang berubah bentuk, kekuatan waktu yang mereka lepaskan juga akan berubah. Melihat ini, wajah Han Li menunjukkan ekspresi yang agak tertarik. Sepertinya Time Crystal Thread ini jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan, dan dia tidak akan bisa memahaminya sepenuhnya dalam waktu singkat. Dia tersenyum tipis. Dia punya banyak waktu. Dia perlahan bisa memahaminya di masa depan. Segel tangan Han Li berubah, dan dia hendak menyingkirkan benang kristal emas. Lagi pula, menggunakan dan memelihara benda ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya. Pada saat itu, alisnya tiba-tiba berkedut saat dia memikirkan sesuatu. Dia menghentikan apa yang dia lakukan. Han Li melambaikan tangannya, dan sebuah botol hijau kecil muncul di telapak tangannya. Itu adalah botol langit. Bertahun-tahun, dia tidak tahu sudah berapa kali dia memeriksa botol ini, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sekarang setelah dia memahami hukum waktu, dan memadatkan benang kristal waktu ini, apakah dia dapat menemukan beberapa rahasia dari botol langit? Dengan pemikiran ini, Han Li menarik napas dalam-dalam dan hendak membuat segel tangan untuk mengaktifkan benang kristal emas. Pada saat itu, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Botol langit bersinar terang, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Itu sama menyilaukannya dengan matahari hijau, dan terbang dari tangannya dan melayang di udara. Pada saat yang sama, roda kebenaran di belakang Han Li juga bersinar terang, dan berputar dengan cepat. Benang kristal emas tiba-tiba menjadi lurus, lalu terbang keluar dan menghilang ke dalam roda kebenaran dalam sekejap. Roda kebenaran bersinar terang, dan 10 kali lebih terang dari biasanya. Sepanjang waktu, pola Dao dirilis sepenuhnya. Cahaya keemasan berkumpul di tengah roda, dan dengan cepat memadat menjadi mata kebenaran. Mata ini belum terbuka, tetapi lebih menyilaukan dengan cahaya keemasan. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sekitarnya, dan mereka menggeliat seperti makhluk hidup. Kulit Han Li sedikit berubah, tetapi dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan gerakan lain. Dari beberapa saat yang lalu, dia menyadari bahwa botol langit, roda kebenaran, dan bahkan benang kristal waktu itu berada di luar kendalinya. Mereka sama seperti sebelumnya. Han Li terkejut, tapi dia juga menantikannya di lubuk hatinya. Botol langit telah mengalami beberapa perubahan aneh di masa lalu, dan setiap kali, itu akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika itu berubah lagi. Sementara dia berpikir, botol langit dan roda kebenaran beresonansi satu sama lain, dan cahaya yang dipancarkannya menjadi semakin terang. Gelombang fluktuasi yang sangat kuat menyebar, dan seluruh gua mulai bergetar. Pada saat itu, mata kebenaran tiba-tiba terbuka, dan seutas benang kristal keluar darinya. Itu adalah benang kristal waktu itu. Benang kristal berkelebat, dan tenggelam ke dalam botol langit. Permukaan botol langit memancarkan cahaya hijau, dan tubuhnya melebar dengan kecepatan kilat. Itu berubah menjadi seukuran batu kilangan dalam sekejap mata. Rune hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan botol, dan berenang dengan kecepatan kilat. Terlebih lagi, mereka berkedip-kedip tanpa henti seperti bintang-bintang di langit malam.
Rune hijau ini tiba-tiba menyala, dan terbang keluar dari dinding botol, dan menyatu ke dalam botol, dan mengembun menjadi gumpalan awan hijau yang berjatuhan tanpa henti. Pola berbentuk pusaran samar-samar muncul di tengah awan hijau. Aura khusus dipancarkan dari awan hijau. Aura ini tidak kuat, tetapi kekosongan di sekitar botol langit berfluktuasi dengan hebat. Alis Hanli berkedut, dan pupil matanya sedikit menyusut. Tiba-tiba, botol langit memancarkan kilatan cahaya, dan kumpulan awan hijau di dalamnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau tebal. Kemudian, itu tenggelam ke dalam kehampaan, dan merobek kehampaan itu. Lampu kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan yang robek, dan memadat ke dinding kristal sebelumnya. Hanli mengerutkan alisnya, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Dia telah melihat dinding kristal ini sebelumnya, dan itu memang luar biasa kuat. Itu juga memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Namun, kali ini dia menantikan botol langit. Dia mengira botol itu akan menampilkan semacam kekuatan magis, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi dinding kristal ini lagi. Tapi kemudian, hatinya tergerak. Meskipun dinding kristal masih dinding kristal yang sama, ada pola pusaran hijau di atasnya. Itu adalah pola yang sama yang muncul di dalam botol. Dinding kristal bergetar, dan lampu kristal yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya. Dari waktu ke waktu, beberapa pemandangan melintas. Pusaran hijau di dinding kristal tiba-tiba berkedip, dan lampu yang mengalir tak terhitung jumlahnya di dinding kristal ditelan olehnya seperti air pasang. Pusaran tiba-tiba menjadi lebih besar. Pada awalnya, itu hanya seukuran wastafel, tetapi dalam beberapa tarikan napas, itu menjadi seukuran rumah, dan berputar dengan cepat. Kekuatan hisap yang besar dan aneh tiba-tiba keluar dari pusaran, dan menyelimuti tubuh Hanli. Ekspresi Hanli berubah. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuhnya sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan hisap, tetapi kekuatan roh dalam pikirannya melesat tanpa perlawanan dan menghilang ke dalam pusaran. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apa saja, dia merasakan sakit yang tajam di benaknya. Kemudian, penglihatannya menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran. Dalam kebingungannya, dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Itu bisa saja sesaat, atau bisa saja 10.000 tahun. Kesadaran Hanli perlahan pulih, dan dia perlahan membuka matanya. Dia melihat atap bobrok, dan balok-baloknya ditutupi jaring laba-laba. Ada beberapa lubang besar di atap, dan dia bisa melihat langit di atasnya. Sepertinya ada suara di sebelah telinganya, dan itu terputus-putus sangat bising. Tubuh Hanli merasakan sakit yang tak tertahankan, dan sulit baginya untuk menggerakkan jari-jarinya. Dia menoleh dengan susah payah untuk melihat ke samping, dan dia dengan cepat memahami situasinya. Dia sedang berbaring di tempat tidur, dan sekelilingnya tampak seperti kuil yang bobrok. Adapun suara di sebelah telinganya, itu adalah pemuda berjubah kuning yang agak kokoh. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan kulitnya agak keemasan. Dia berlutut di samping tempat tidur, dan kepalanya menunduk saat dia menangis. Melihat ini, Hanli tertegun, ini di mana? Bukankah dia sedang menyelidiki botol langit di dalam gua? Kenapa dia berada di tempat asing ini? Hanli mencoba yang terbaik untuk mengingat ketika dia merasakan pikirannya bergetar. Kemudian, dia merasakan sakit kepala yang membelah, dan dia tidak bisa menahan kepalanya dengan tangannya, dan dia mengeluarkan rangan teredam. Untungnya, rasa sakit ini hanya berlangsung sesaat. Dia baru saja menghela nafas lega, tapi kemudian ekspresinya membeku, dan jejak keheranan melintas di matanya. Baru saja, ingatan yang aneh dan kacau muncul entah dari mana dan muncul di benaknya. Kenangan ini tidak lengkap, dan sepertinya hanya fragmen. Pemuda di samping tempat tidur mendengar suara Hanli, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Air mata masih menggantung di wajahnya, tetapi ada ekspresi terkejut di matanya.
Tuan, ketika Han Li mendengar kata-kata pemuda itu, dia terkejut. Dia tidak ingat kapan dia menerima murid seperti itu, tetapi penampilan pemuda itu memberinya rasa keakraban. Tuan, saya tahu Anda diberkati dan tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Saya meminta 2 bunga gentian kepada Guru Zen dan mereka telah direbus menjadi obat. Saya akan membawanya kepada Anda sekarang. Pemuda itu menyeka air mata di wajahnya dengan lengan bajunya, berdiri dengan cepat dan berjalan keluar. Han Li memperhatikan pemuda itu pergi dan tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya sendiri. Tapi begitu dia melihat, hatinya tiba-tiba membeku dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tubuhnya saat ini menjadi sangat layu. Dia mengenakan jubah hijau dan tangannya kering dan gelap seperti 2 batang pohon tua. Apa yang terjadi? Bagaimana umurku tiba-tiba bertambah banyak? Dan apa tempat ini? Siapakah pemuda itu? Serangkaian pertanyaan tiba-tiba muncul di hati Han Li. Dia tidak bisa mengetahuinya, jadi dia harus menyerah untuk saat ini. Saat ini, rasa sakit di tubuhnya juga berkurang banyak. Dia menopang dirinya di tepi tempat tidur dan nyaris tidak menopang tubuhnya untuk duduk. Han Li merenung sejenak, lalu dia dengan cepat menggunakan indera ilahinya untuk mengeksplorasi situasi di tubuhnya. Setelah pemindaian cepat, dia mengerutkan kening. Pertama-tama, dia bisa yakin bahwa tubuh tua ini bukanlah miliknya. Hanya saja dia tidak tahu mengapa dia tampak melekat pada tubuh ini. Selain itu, 5 jeroan dan 6 usus tubuh ini telah menderita luka dalam yang parah, dan juga telah diracuni oleh racun yang mematikan. Jika itu adalah kultivasi Han Li sebelumnya, luka-luka ini secara alami bukan apa-apa. Namun, vali dalam tubuh ini sangat dangkal. Itu hanya pada tingkat tahap akhir dari pendirian yayasan. Itu tidak bisa menekan luka dalam dan racun sama sekali. Dengan kata lain, tubuh ini tidak memiliki banyak vitalitas yang tersisa. Hanya masalah waktu sebelum meninggal. Senyum masam muncul di wajah Han Li. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menjentikkan jarinya, mengaktifkan kekuatan sihir yang tersisa di tubuhnya. Di udara sekitar, tetesan air muncul dari udara tipis dan berkumpul di tempat kosong di mana jarinya menunjuk, memadat menjadi cermin air seukuran kaki, dan sosok aku berjanggut putih muncul di dalamnya. Han Li tersenyum dan melambaikan tangannya untuk membubarkan cermin air. Kemudian, dia mengerutkan kening dan merenung. Pada saat ini, rasa sakit di otaknya sebagian besar sudah mereda, dan dia sudah mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tampaknya ada semacam resonansi antara benang hukum waktu, roda kebenaran, dan botol langit. Kemudian, jiwa ilahinya entah bagaimana tersedot oleh pusaran di dinding kristal, dan dia berakhir di sini. Mungkinkah aku jatuh ke dalam semacam ilusi? Han Li bergumam. Sementara dia menebak-nebak di dalam hatinya yang awalnya cemas juga sedikit rileks. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Segala sesuatu di depannya sangat nyata. Tidak ada jejak ilusi sama sekali. Jika ini bukan ilusi, lalu apa ini? Pikiran Han Li berputar, dan kemudian dia memeriksa fragmen memori tambahan di benaknya, mencoba mengaturnya. Dengan sangat cepat, dia melihat semua ingatan ini, dan jejak pemahaman muncul di matanya. Fragmen memori ini milik I berjanggut putih. Nama saya adalah Ling Yunzi, dan pemuda berjubah kuning tadi adalah satu-satunya muridnya, bernama Li Yuanjiu. Karena Ling Yunzi menemukan tangkai spirit herb, dia terluka parah. Meski berhasil kabur, karena vitalitasnya rusak parah, dia seperti lampu yang kehabisan minyak, dan dia meninggal belum lama ini. Han Li tidak tahu bagaimana caranya, tetapi jiwa ilahinya melekat pada mayat yang baru saja meninggal, menyebabkannya terbangun kembali. Li Yuanjiu secara keliru berpikir bahwa tuannya telah bangkit kembali. Hah! Ekspresi Han Li tiba-tiba membeku, dan dia melihat ke depan ke kiri. Di sana,
roda emas pucat buram tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu sangat buram, dan hampir tidak terlihat. Jika dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke sana, dia tidak akan menyadarinya untuk sementara waktu. Roda emas pucat itu adalah roda kebenarannya, dan 360 kelompok pola dao waktu berkedip lembut di atasnya. Pada saat ini, sudah ada lebih dari 20 kelompok pola dao waktu yang telah meredup, dan dengan berlalunya waktu, pola dao waktu pada roda harta karun diredupkan oleh kelompok dengan setiap nafas. Itu adalah situasi yang sama seperti ketika dia menggunakan kekuatan magis dinding kristal. Pikiran Han Li berubah dengan cepat, dan dia tampak samar-samar memahami sesuatu, tetapi masih kabur. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki datang. Itu adalah Li Yuanjiu yang masuk dengan cepat. Dia dengan hati-hati memegang mangkuk porselen dengan kedua tangannya, yang setengahnya diisi dengan cairan obat hitam yang mengeluarkan bau obat yang harum. "Tuan, minumlah semangkuk obat ini dulu." Li Yuanjiu berjalan ke tempat tidur dan menyerahkan semangkuk obat. Han Li melirik cairan obat dan samar-samar merasakan fluktuasi ki roh yang agak kuat. Bagi seorang pendirian yayasan, bahan obat yang digunakan di dalamnya jelas tidak murah. "Tinggalkan di sana, aku akan meminumnya nanti." Han Li berkata kepada pemuda itu, lalu perlahan berdiri. Li Yuanjiu terkejut dan buru-buru berkata, "Tuan, tubuhmu terluka, kamu harus beristirahat dengan baik." Han Li melambaikan tangannya dan berkata, "Tubuhku, aku tahu yang terbaik, kamu tidak perlu khawatir." Setelah beberapa saat, dia banyak beradaptasi dengan tubuh ini, dan tidak ada masalah saat bergerak. Han Li menggerakkan tubuhnya sedikit, lalu berjalan keluar. Li Yuanjiu tercengang, dan samar-samar merasa bahwa perilaku tuannya agak aneh, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah meletakkan semangkuk obat, dia buru-buru mengejarnya. Han Li berjalan keluar dari kuil bobrok dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa candi ini dibangun di atas gunung. Setelah keluar, dia melihat pegunungan yang terus-menerus. Gunung-gunung ditutupi dengan tanaman hijau, dan pemandangannya sangat bagus. Namun, pegunungan ini agak liar, dan suara harimau dan kera terdengar dari waktu ke waktu. Roh-ki langit dan bumi juga sangat tipis. Setelah Han Li menenangkan dirinya, dia menyebarkan indera ilahinya untuk menjelajahi situasi di sekitarnya. Dia sedikit mengernyit. Dalam radius ribuan mil, ada gunung di mana-mana, dan dia tidak bisa menentukan lokasi tempat ini. Li Yuanjiu mengejarnya dan berdiri tidak jauh di belakang. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" "Yuanjiu, di mana tempat ini?" Han Li berpikir sejenak dan bertanya. "Tuan, ini pegunungan Mulan. Bukankah kita selalu berkultivasi di sini? Mengapa Anda bertanya?" Li Yuanjiu bertanya dengan ragu. "Ingatan saya sedikit kacau sekarang, mungkin karena cedera saya." Han Li mengangkat alisnya dan berkata, "Ah." Wajah pemuda itu berubah ketika dia mendengar ini. "Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di benua manakah pegunungan Mulan ini, dan di alam surgawi mana letaknya?" Han Li terus bertanya. "Pegunungan Mulan adalah benua Mujing, dan itu milik alam surgawi asal emas," kata Li Yuanjiu dengan wajah santai. "The Golden Origin Celestial Realm." Jantung Han Li berdetak kencang. Dia belum pernah mendengar nama ini, tapi itu pasti di luar alam surgawi glasial utara. Jiwa ilahinya benar-benar datang ke tempat yang begitu jauh. Han Li kaget, dan matanya berkedip. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri. Bayangan roda kebenaran juga muncul bersamanya. Pada saat ini, pola dao di atasnya telah padam hampir 100 kali. "Tuan, Anda harus beristirahat dengan baik dan pulih dari cedera Anda. Kami akan menemukan bajingan itu di masa depan untuk membalas dendam." Li Yuanjiu berkata dengan mata merah dan gigi terkatup.
Dia dan Ling Yunzi awalnya adalah kultivator sekte yang disebut Sekte Binatang Besi di Pegunungan Mulan. Ling Yunzi adalah putra seorang tetua dari Sekte Binatang Besi. Sayangnya, bakatnya biasa-biasa saja, dan dia tidak bisa mencapai tahap formasi inti selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia telah dikeluarkan dari sekte tersebut. Li Yuanjiu adalah bayi terlantar yang diambil Ling Yunzi saat dia keluar. Dia membesarkannya dan membawanya sebagai murid. Ling Yunzi tahu bahwa bakatnya tidak bagus, jadi dia memberikan semua jenis sumber daya kultivasi kepada Li Yuanjiu. Sayangnya, bakat Li Yuanjiu juga biasa-biasa saja. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia masih berada di tahap kondisi Qi. Meskipun mereka adalah guru dan murid, hubungan mereka tidak berbeda dengan hubungan ayah dan anak. Ketika sesepuh masih ada, tuan dan murid tidak diperlakukan dengan baik oleh orang lain, tetapi mereka masih bisa bertahan. Namun, beberapa tahun yang lalu, ayah Ling Yunzi secara tidak sengaja tewas dalam pertempuran dengan musuh yang kuat. Status Ling Yunzi dan Li Yuanjiu di Sekte anjlok. Semua jenis sumber daya kultivasi diambil, dan mereka bahkan diusir dari sekte tersebut. Keduanya direduksi menjadi kultivator keliling dan telah saling mengandalkan selama ini. Bakat Li Yuanjiu biasa-biasa saja, tetapi dia berkultivasi dengan sangat keras. Beberapa hari yang lalu, dia akhirnya mencapai puncak tahap penyempurnaan Qi dan hendak menerobos ke tahap pendirian yayasan. Guru dan murid pergi ke tempat yang berbahaya untuk menemukan sejenis ramuan spiritual yang akan sangat membantu dalam menerobos ke tahap pendirian yayasan. Mereka mencarinya selama sebulan dan akhirnya menemukannya. Setelah banyak masalah, mereka akhirnya membunuh binatang iblis yang menjaga tanaman spiritual. Taois tua Ling Yunzi bahkan menderita luka serius karena ini. Namun, pada saat ini, sekelompok kultivator dari Sekte Iron Beast tiba. Pemimpinnya adalah putra dari tetua lainnya. Dulu, dia menentang Ling Yunzi untuk semua yang ada di sekte. Orang-orang itu menyambar ramuan spiritual tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ling Yunzi mencoba menghentikan, tetapi dia terluka parah oleh mereka. Jika dia tidak membawa Shadow Escape Talisman bersamanya, mereka berdua akan terbunuh. Meskipun Han Li tidak memiliki banyak ingatan Ling Yunzi yang tersisa di benaknya, dia secara kasar dapat memahami situasi mereka berdua. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata perlahan, "Kami kultivator, yang kuat hidup, dan yang lemah mati. Kultivasi Anda tidak cukup sekarang, jangan mencoba memukul batu dengan telur." Ya, ekspresi Li Yuanjiu menjadi gelap dan dia menundukkan kepalanya. Han Li melirik pemuda itu, dan memindai tubuhnya dengan indera ilahi. Matanya bergerak sedikit. Pria muda ini sebenarnya sama dengan dia. Dia memiliki 4 akar spiritual yang tidak memiliki unsur logam. Tidak heran kultivasinya sangat lambat. Namun, indera ilahinya cukup kuat, sangat mirip dengan dirinya di masa lalu. Apakah ini kebetulan, atau itu semacam takdir? Yuanjiu, aku tidak bisa membantumu terlalu banyak tahun ini. Aku membuatmu mengembara bersamaku. Sekarang, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku akan mengajarimu teknik rahasia. Kamu harus melatihnya baik di masa depan. Jangan mengecewakan saya. Han Li tiba-tiba berkata, "Tuan, Anda akan baik-baik saja. Saya tidak menginginkan teknik rahasia apapun. Saya hanya ingin Anda hidup dengan baik." Li Yuanjiu terkejut ketika mendengar ini. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Yuanjiu, kami para kultivator mengolah dao besar. Itu adalah tindakan yang menentang surga. Sekarang, hidupku sudah berakhir. Langit tidak bisa mentolerirnya. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya di masa depan, ketika memiliki beberapa pencapaian dalam kultivasi Anda, dengarkan baik-baik." Wajah Han Li tenggelam dan dia berkata dengan tegas. Li Yuanjiu mendengar ini dan ingin mengatakan sesuatu.